Alhamdulillah jemaah sekalian, setelah sudah saya sampaikan pesan wasiat iman dan takwa di awal pembukaan khutbah, perkenankan saya menyampaikan suatu khutbah yang berjudul Wudu, hikmah wudu, beserta bagaimana kita mengupayakan menjadikan hasil wudu itu menjadi adab, sifat, adab, akhlak, dan perbuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam artian jangan hanya sekedar wudu saja, tapi tidak ada manfaat yang kita ambil di dalamnya. Di dalam hadis dikatakan oleh beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza tawada'al abdu muslimu aw mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu min khati'atihi nazara ilaihi bi ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhirih qatril ma'i wa idza ghasala yadaihi kharaja min yadaihi kullu khati'ati kana batosatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'ati massatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i hatta yahruju naqiyan minaz dzunub, yang artinya apabila seorang hamba muslim yang berwudu atau seorang mukmin yang berwudu lalu ia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya itu semua kesalahan dosa yang dilakukan oleh matanya bersamaan dengan air atau bersamaan tetesan terakhir dari air wudu yang jatuh itu. Apabila ia mencuci dua tangannya, maka akan keluarlah dari dua tangannya semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya tersebut bersama air atau bersama tetesan terakhir dari wudunya. Dan apabila dia mencuci dua kakinya, akan keluarlah semua kesalahan yang dilakukan oleh kakinya bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air wudu, sehingga ia selesai dari wudu dalam keadaan bersih dari dosa. Maaf, bukan hadis Bukhari, tapi hadis riwayat Muslim. Saya salah, hadis riwayat Muslim. Tapi tetap ini sahih, ya. Jadi di sini jelas dari hadis riwayat Muslim yang dipaparkan oleh beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap seorang hamba Allah yang apabila ingin datang menuju ke masjid, sebagai persyaratan yang pertama adalah wudu, maka itu sebagai kafaratul minal dzunub, sebagai penebus dari dosa-dosanya, dosa kecilnya, ya. Oke, saya ingin bahasakan secara bebas. Wudu artinya di sini an-nadafatu satrul minal iman. Sifat kesucian itu artinya kita menuju kepada an-nadafah, kesucian, kebersihan. Sementara kebersihan dan
Kesucian itu adalah merupakan bahagian dari iman. Apa yang bisa kita ambilkan daripada makna hikmahnya di situ? Oke, insya Allah mata kita akan dibersihkan, diampuni dosanya. Jaga mata. Saya juga terus terang biasa dulu, memang oke kalau masih anak muda dulu, banyak dosa mata saya. Itu pun saya alhamdulillah mulai sejak kelas 1 SMA, alhamdulillah sudah ada sedikit belajar setitik demi setitik kalimat-kalimat Allah. Saya sudah mulai berdakwah di situ. Mulai tertanam benih-benih rasa takut kepada Allah. Nah, mata kita jaga. An-nadaratu sahmun min musahamin min tarkuh minal iblis. Mata ini jangan sampai kita memandang dengan syahwat, karena memandang itu adalah panah-panah beracun daripada iblis. Jaga. Apalagi di HP, gampang dapat video porno, gampang dapat film porno. Di mana-mana kita berada, apalagi kalau misalnya kita berada di luar, apalagi khusus di daerah Manado, aduh, banyak orang pakai cadeko, celana dekat. Hal yang tidak bisa dilihat. Nah, ini kita harus tahan. Kalau satu kali kita melihat, oke, tapi jangan sampai dijanjang terus. Ini dosa. Mata. Wajah, mencuci wajah. Wajah kita ini saudara, perlu kita selalu berwajah ceria. Jangan suka berwajah masam kepada orang, menunjukkan sifat kesombongan, menunjukkan sifat keangkuhan. Kita cuci, jangan sekedar muka kita cuci, sifat muka juga kita tatukan dengan isi hati. Bersih muka kita. Ya. Senyumanmu yang engkau berikan, wajahmu yang engkau berikan dengan penuh ceria. Antalki wajahu minal muslim. Engkau tampakkan wajahmu kepada saudaramu dengan wajah yang ceria, maka itu juga mengandung kebaikan dan kesedekah. Tabassumuka fi wajhi ahika laka sedekah. Jangan kita jaga-jaga image jaim, pasang-pasang wibawa. Apalagi yang saya rasakan, kadang maaf para ustadz, kalau sudah terkenal, sudah susah untuk diajak komunikasi, menjauh diri, susah senyum, pasang-pasang wibawa, jaga-jaga image. Ini jangan saudara, kamu itu sebagai teladan. Innallaha tawwabin. Saya ringkaskan. Karena kita kan sudah berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan hamba menjadi orang yang bertobat, jadikan hamba orang yang bersuci. Jadi jaga muka kita, jangan angkuh, jangan sombong, jangan pasang-pasang image, jangan pasang-pasang wibawa, jangan bermuka masam. Wala tusair haddaka linnas, jangan menghadapi kepada manusia dengan sombong. Wala tamsi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Jangan sombong. Miliki sifat rendah hati, jangan tinggi hati. Miliki sifat welas asih, tasamu, kasih sayang, hadapi saudara kita dengan penuh santun, sopan, dengan penuh ramah, dengan penuh hati yang suci bersih, dengan kasih sayang. Nah, ini yang perlu. Cuci mulut. Kita banyak orang yang berzikir kepada Allah, saudara kita. Banyak saudara kita yang mengaji, banyak saudara kita yang sholat, bacaan di dalam salat yang al-khair semua, kebaikan semua. Tapi mulut kita juga kadang gemar mencaci, mencela, menghina, menjelek-jelekkan saudara kita. Bahkan mulut yang kita keluarkan, kadang kita keluarkan itu
kita tidak tahan, imbangi dengan pikiran yang bersih, hati yang bersih, sehingga keluar begitu saja, sehingga saudara kita sakit sekali hatinya. Nah, ini tidak dicontohkan akhlak mulianya sahabat. Al-adabu, ya, al-ilmu faukal adab. Ilmu itu oke. Kalau kita punya banyak ilmu, oke, alhamdulillah. Belajar ilmu, belajar hadis, belajar Quran, hafiz sampai 30 juz. Kalau perlu terlalu kasar, kalau misalnya ada ini, tapi tidak mungkin ada. Kalau misalnya ada ayat 50 juz, kita hafal. Tapi tidak ada, hanya 30 juz. Terlalu kasar saya bilang. Imbangi ilmumu dengan adabmu, dengan akhlakmu. Sifat, jangan dulu sifatnya Nabi. Sifat wudu'mu. Itu. Ya, mulut kita tahan. Kalau bicara saya ini lepas saja begitu saja, karena saya orang bodoh. Saya bicara ini bukan karena kepintaran saya, karena saya bicarain dari kebodohan saya, dari isi hati, bukan akal saya. Al-muslimu man salimu al-muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati itu adalah orang yang selamat lisannya kepada saudaranya dan dari perbuatan tangannya. Jangan suka menyakiti, jangan suka zalim. Mulut, imbangi antara zikirmu, imbangi antara ucapan kalimat Qur'anmu, imbangi dengan baca-bacaan di dalam salat dengan mulutmu, sesuaikan dengan suci itu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita sudah berdoa. Di dalam hadis riwayat Tirmizi jelas, siapa yang berduduk dengan menutup dengan doa itu, maka silakan dia masuk ke dalam pintu surga dari beberapa pintu yang mau dia ingini. Ya. Mulut. Ini ada saudara kita gemar mencaci, gemar menjelek-jelekkan. Oke, kalau untuk kebenaran kebatilan wajib untuk kita berbicara, tidak bisa diam. Wajib. Sampai ada dari saudara kita yang menghina, memfitnah Habib Rizik. Habib Rizik itu kasar, Habib Rizik itu teroris. Padahal yang dia ucapkan kebenaran. Dia bukan kasar, tapi dia yang hak dia sampaikan. Habib Rizik itu jangan memfitnah saudara. Kalau berbeda pendapat, jangan seorang ulama mau dihina-hina, jelek-jelekkan. Apalagi sekarang banyak begitu saudara kita. Apalagi PWI, Laskar Wali Songo, astagfirullah. Apalagi ada kelompok yang lain yang gemar memfitnah. NU difitnah, Muhammadiyah difitnah, saudaranya difitnah, seolah dia penghuni surga. Mulut dijaga. Ya, apalagi tangan, cuci kepala. Kepala kita harus selalu dimiliki, kita miliki sandaran suci, bersih. Ya. Yang baik-baik yang kita pikirkan, yang bersesuaian dengan kebaikan. Ingat, kamu itu dalam keadaan selalu berwudu setiap saat dan waktu.